Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan tugas dari mata kuliah kami, yaitu hermeneutika. Silakan menyaksikan. Hermeneutika dalam bahasa Ibrani memakai kata patar, artinya adalah menafsir, to interpret. Dengan kata bendanya adalah pitron, artinya adalah tafsiran, interpretation. Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermeneutikos, dari kata kerja hermenio, yaitu menafsirkan, menginterpretasi, menjelaskan, to interpret dengan maksud, agar menyampaikan maksud penulis kepada para pembaca. Sedangkan kata benda yang dipakai adalah hermenia, berarti tafsiran, interpretation. Hermeneutik adalah suatu bagian teologi yang bersifat ilmiah dan seni untuk menjelaskan, menerjemahkan dengan tujuan mencari maksud yang ingin disampaikan oleh penulis Alkitab. Hermeneutika adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penafsiran yang bersifat umum dan teoritis. Tafsiran kitab Yohanes 10 ayat 11 di dalam konteks Kristen mengandung makna yang mendalam mengenai peran Yesus sebagai gembala yang baik. Poin utama dari tafsiran ini adalah ada banyak gembala di dunia ini, namun yang terbaik hanya satu, yakni Yesus Kristus. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik," maka hal yang penting ingin disampaikannya adalah bahwa Dia ingin mengembalikan gambaran Allah. Sejatinya Allah sendiri yang menjadi pengembala domba-dombanya, kembali melalui Yesus Kristus, namun mengembalakannya bukan dengan mengalahkan musuh melalui keperkasaannya, tetapi dengan cara memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang memberikan nyawa bagi domba-dombanya, inilah yang Yesus lakukan bagi manusia sebagai domba. Pengembalaan Yesus sebagai pintu maupun pengembaran Yesus sebagai gembala sama-sama berhubungan dengan keselamatan. Sebagai pintu, Yesus merupakan satu-satunya jalan masuk pada keselamatan. Dan sebagai gembala, maka Yesus menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Pada saat Yesus mengatakan dirinya, "Akulah gembala yang baik," ini berarti Yesus menyatakan ada kualitas tertentu yang dimiliki oleh sang gembala tersebut, sehingga ia disebut sebagai gembala yang baik. Adapun kualitas dari seorang gembala yang baik, ialah yakni. Ya, baik, Shalom. Di sini saya akan melanjutkan hasil dari presentasi kami. Pertama, identitas Yesus sebagai gembala yang baik. Dalam perikop ini, Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik untuk menekankan hubungan pribadi dan penuh kasih antaranya dengan para pengikutnya. Gembala yang baik bukan hanya seseorang yang memimpin dan menjaga domba, tetapi juga berkomitmen sepenuhnya terhadap kesejahteraan domba-dombanya. Dan yang kedua, kepedulian dan pengorbanan. Ayat ini menegaskan bahwa gembala yang baik memberikan nyawa untuk domba-dombanya untuk mencerminkan kesetiaan Yesus untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia. Pengorbanan Yesus di salib adalah suatu contoh konkret dari kasih dan komitmennya kepada umatnya. Dan yang ketiga, konkret dengan gembala palsu. Dalam konteks Yohanes 10, Yesus juga membandingkan dirinya dengan gembala upahan yang tidak benar-benar peduli dengan domba. Gembala upahan akan melarikan diri ketika menghadapi bahaya. Sedangkan gembala yang baik seperti Yesus tidak akan meninggalkan domba-dombanya dalam masa kesulitan. Dan yang keempat atau yang terakhir, keselamatan dan perlindungan. Peran Yesus sebagai gembala yang baik juga mencakup dan memberikan perlindungan dan keselamatan kepada umatnya dengan memberikan nyawanya. Yesus memastikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi para pengikutnya. Sekian dari saya, terima kasih, Shalom. Baik, saya akan melanjutkan materi kami. Pertama, ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pada bagian ini Tuhan Yesus
mengontraskan gembala yang baik dengan mereka yang hanyalah seorang upah. Para upahan ini bukan memiliki domba dan mereka tidak memperhatikan domba-domba tersebut. Bahkan ketika ada serigala datang, mereka akan meninggalkan domba-domba itu, lalu ia lari karena yang mereka perhatikan ialah diri mereka sendiri. Lain hanya dengan gembala yang baik, karena gembala yang baik justru memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang menjadi fokus dari gembala yang baik ialah domba-domba dan bukan itu mereka sendiri. Itulah sebabnya ketika serigala datang, maka gembala tidak mangsa. Inilah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika mati karena dosa-dosa kita. Namun Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk menanggung dosa-dosa kita. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku gembala yang baik," maka ialah Tuhan Yesus memberikan nyawanya supaya kita memiliki hidup yang kekal. Kedua, ia mengenal domba-dombanya. Yesus menegaskan bahwa sebagai gembala yang baik, ia memiliki kualitas yang unik, yakni ia mengenal domba-dombanya. Biarpun domba-domba itu kelihatan hampir sama semuanya, namun gembala yang baik dapat melihat perbedaan antara domba yang satu dengan domba yang lain. Hal ini menunjukkan ada pengenalan yang dalam dari sang gembala terhadap domba-dombanya sehingga ia dapat mengenal setiap dombanya. Bahkan ini adalah berita yang sangat indah karena Tuhan Yesus mengenal setiap kita. Saat Tuhan mengenal kita, ini juga berarti ia tahu dengan jelas semua pergumulan, kepahitan, kekecewaan, dan bahkan semua kebutuhan kita. Karena itu jadilah justru memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang menjadi fokus dari gembala yang baik adalah, terima kasih.